Wa nawaqiduhu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun. Ahaduha tayaqqona khuruju syai'in ghaira manihi ainan kana aw rihan rotoban aw jaffan mu'tadan kabaulin aw nadiron kadami basurin aw ghairihi impasola aula kadudatin akhrajat ra'saha summa raja'at. Dan bermula beberapa yang membatalkan wudu, maksudnya beberapa sebab yang membatalkan wudu adalah 4. Jadi yang membatalkan wudu di sini 4 dalam kitab ini. Diringkas berarti ya. Dalam kitab yang lain ada menyatakan 5. Ahaduha tayaqqona khuruju syai'in. Bermula salah satunya yakin oleh keluar sesuatu min ahadi sabilail hayyi walau kana basuron, dari salah satu dua jalan orang yang berwudu juga yang hidup, duburan kana au kubulan. Itu ada yang saya lompat ke depan karena cara mengambil pahanya seperti itu supaya lebih dipahami, lebih mudah memahaminya. Salah satunya yakin keluar sesuatu dari 2 jalan. Jalan mana? Jalan dubur dan kubul. Jalan depan dan jalan belakang. Keluar sesuatu, baik dia berupa benda atau angin atau basah rotoban, atau jafan atau yang kering, atau yang biasa yang keluar seperti misalnya air kencing, itu biasa. Atau yang jarang seperti darah wasir atau selainnya. Jadi bila mana keluar salah satu 2 jalan tuh, apa saja pun yang keluar tuh batal wudunya. Ghairi manihi, selain mani. Jadi kalau orang yang keluar mani wudunya nggak batal. Misalnya beliau duduk tetap tempat duduknya pada lantai atau pada bumi, lalu dia mimpi rumahnya, mimpi basah keluar sperma, itu nggak batal wudunya. Nggak batal wudunya, cuman wajib mandi. Nggak bisa sholat lah itu ya kan? Nggak bisa, terpaksa dia mandi junub. Junub dulu kan? Cuman wuduknya nggak batal kan begitu. Oh iya. Yang keluar tuh sama saja yang pisah atau tidak pisah. Misalnya ada orang yang banyak cacingnya. Banyak cacingnya. Iya. Lalu keluar cacing dari belakang, kepalanya saja keluar cacing itu. Oh, ada gitu ya? Ada. Begitu keluar kepalanya, kata cacing tuh terang amat sih katanya. Masuk lagi ke dalam. Kaget dia. Batal tuh. Oh, batal? Batal. Padahal yang keluar itu tidak semua. Kan kepalanya keluar, lalu masuk balik. Iya. Batal. Nah, itu maksudnya impisora aula terpisah atau tidak. Berarti itu tidak terpisah karena begitu ngintip dia kemudian masuk lagi ke dalam. Kadudatin katanya itu. Seperti dudah. Nah, dudah itu cacing lah itu atau ulat-ulat. Akhrajat ra'saha tuh. Mengeluarkan dia akan kepalanya, sumarjat, lalu balik lagi. Ngintip dia di belakang. Balik lagi. Ada gitu ya? Ada. Mana terjadi? Makanya ada tertulis seperti ini. Iya. Ada hukum pernah terjadi.
cuman mungkin jarang adanya. Jarang ada. Hmm. Yang wasir tadi Kiai? Ya wasir, Nah. walau karena kharil basuran, walaupun yang keluar itu katanya basuran. Wasir sabitan dakhilat duburi, yang tetap dia atas dubur. Bakhoroja, maka dia keluar. Auzada khurujuhu, atau keluar. Misalnya wasirnya sudah keluar kian. Iya. Lalu dia berudu. Lalu berudu bertambah panjang keluarnya. Iya. Nah, itu batal. Tapi kalau segitu juga Nah, itu nggak batal. Ada mengatakan nggak batal. Karena itu nggak dikatakan apa namanya, memang sudah seperti itu, nggak bisa lagi misalnya masukkan kan. Iya. Nah, makanya dibilangnya itu basur sabitan dahola, dia tetap di dalam duburnya lalu keluar. itu yang batal. Itu batal. Oh iya. Atau mungkin di luar gini, awsada hurujahu, atau bertambah keluarnya, berarti kan dia tetap udah keluar kian. Iya, udah keluar kian. Tapi kalau udah keluar kian, dia nggak batal. Tapi kalau bertambah keluarnya baru batal. Makanya awsada hurujahu, atau bertambah keluarnya. Juga ada cerita ya. Macam iya, macam keluar, macam enggak. Ibarat macam kan ya kan, buang angin itu. Kan masih ada setengahnya itu. Dia belum macam keluar, macam enggak. Makanya tadi dibilangnya awal kan tayakkuna khuruju syai'in. Yakin oleh keluarnya sesuatu. Dia yakin, bukan ragu. Kalau ragu, sholat aja nggak apa-apa. Balikkan aja ke asal. Oh. Asalnya tadi berudu, berarti berudu. Dia asalnya tidak batal wuduknya, berarti tidak batal wuduknya dah. Iya. Karena dia tadi berudu. Iya, betul dia. Balik aja ke asal. Dia harus yakin, bahkan kalaupun misalnya ada perasaan kita seperti tadi, atau misalnya perutnya bunyi krok-krok. Iya. Dalam hadis dijelaskan selagi tidak ada rasa bau dan tidak ada suara kedengaran, maka itu tidak batal. Dan keluar sesuatu dari kubul dan dubul ini batal. Orang yang berwudu juga masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, maka tidak batal wudunya. Mayit misalnya setelah dimandikan, keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, itu tidak batal wudunya. Atau dia setelah diwuduin, datang orang misalnya, diciumi keluarganya, pala aja nabiahnya, itu pun tidak batal. Jadi wudhu yang batal itu adalah orang yang masih hidup. Makanya dibilangnya situ mutawa diun hayyi, orang yang hidup. Kalau orang yang mati, wudhunya nggak batal lagi. Kalaupun sudah setelah dimandikan keluar sesuatu kotoran dari jalan depan atau belakang, cukup dihilangkan, dibasuh, udah aman. Nggak usah beruduk lagi lah ya, nggak usah dudukkan lagi ya. Nah, di sini ada perhilapan, tapi gue rasa tak usah dibahas ya. Panjang rupanya gitu. Ya nggak pala sih, tapi ada perbedaan memang di sini. Betul ya. Iyalah, kalau misalnya itu kena pacet, berdarahnya banyak, ngalir-ngalir. Setelah kita sholat baru tahu tuh darah pacet banyak, ya sholat lagi lah, bukan berarti batal wudhunya. Sholat yang batal itu termasuk kepada menanggung najis namanya, makanya batal sholatnya. Bukan wudhunya batal. Bukan wudhunya yang batal ya. Kan. Wa inda Malik, kalau menurut Imam Malik, la yantakidul wudu'u bin nadiri. Jadi kalau Imam Malik menyatakan memang beliau total wasir yang keluar itu tak batal wudu. Nggak batal ya? Nggak batal. Alasan beliau bin nadiri, karena itu jarang. Kan ada itu dalam usul fikih, an-nadiru malah katanya. Yang jarang-jarang itu tidak masuk kepada hukum. Jadi batal. Kata Imam Malik tadi. Iya, Imam Malik. Kalau kita batal,
Kalau yang saya ikuti batal Imam Imam Syafi'i. Terserahlah, makanya beginilah kalau dibahas Fikih. perkhilafan tuh. Iya. Ada mengatakan batal, ada tidak. Iya. Makanya kalau di masyarakat saya jarang membahas perkhilafan supaya jangan ribut, cekcok. Dia satu-satu saja yang saya bahas. Kenapa? Karena umumnya boleh katakan 70% bahkan 80% Indonesia ini Imam Syafi'i. Jadi supaya jangan kacau. Tapi nanti pikir orang apa Kiai kalau Imam Syafi'i ya, pikir orang nanti total batal. Jadi perkelahian pula nanti enggak? Enggak, makanya kita batasi. Aku mengikuti Imam Syafi'i, Imam yang lain saya nggak tahu. Oh. Karena nanti mencampur aduk mazhab pun dalam satu paket nggak bagus. Jadi kalau saya menyatakan justru karena perkhilafan ilah makanya membawa percekcokan. Sementara kan di sini lebih banyak Imam Syafi'i. Iya. Seyogianya kita membahas Imam Syafi'i supaya mereka tidak bingung. Sebenarnya mencampur adukan mazhab itu gimana hukumnya? Ya nanti di akhirat itu repot Ustaz. Kalau ilmu fikih repot itu nanti. Kalau satu paket itu dicampur adukkan. Misalnya seperti inilah. Ente beruduk secara Imam Syafi'i. Ketika membatalkan prakteknya kepada Imam Malik. Oh iya. Keluar wasin nggak batal. Udukmu tadi uduk Syafi'i. Iya. Sama siapa nanti bertanggung jawab di akhirat? Oh gitu ya. Bah, iya. Sama siapa? Coba. Kau dekati Imam Syafi'i misalnya contohnya. Iya. Bagi saya batal. Kenapa kau sholat? Iya. Kau datang yang Maliki. Udukmu tadi macam mana? Bisa kau pakai. Iya. Aku cara duduknya buat seperti itu. Kurang apanya rukunnya. Sebenarnya mazhabul arba'ah pun di rumah ada. Tapi karena itu tadi kata saya, karena Indonesia ini rata-rata Imam Syafi'i, menurut saya kalau kita bahas perkhilafan itu bukan tambah bagus, tapi tambah cekcok. Karena nyata sekarang ini pun tambah cekcok itu karena adanya Wahabi. Coba kalau mereka dakwah secara Imam Syafi'i, nggak ada ribut. Sejak dulu mereka ceramah sesuai dengan Imam Syafi'i, nggak ada ribut. Makanya MZ perkhilafan jangan dibahas kan? Iya. Kan jangan disinggungi itu, nggak ada disinggung-singgungnya. Jadi aman dia, tentram dia. Nah itulah. Tapi nanti begitu orang bertanya dengan mazhab yang lain secara pribadi, baru saya jelaskan. Iya. Nah, karena nanti gini, ini kan rata-rata masyarakat ini rata-rata mereka tidak tahu imam ini, imam itu. Iya. Mereka hanya tahu ustaz itu mengatakan nggak batal, ustaz itu batal. Ada bingung cekcok mereka kan? Iya. Coba kalau sepakat dengan Imam Syafi'i mengatakan batal, wah selesai aman kan? Iya. Tak ribut. Iya. Sama ini contoh. Ibadah-ibadah sekarang tuh misalnya. Masalah berikhtilaf. Ini kita contohkan dulu kepada yang biasa-biasa kan. Mana biasanya? Seperti sholat tarawih lalu kan. Ini dulu kan para ustaz-ustaz dulu, para guru-guru kita, para tuan-tuan guru kita, mereka kan sepakat menyatakan 20. Sekarang kan ada yang menyatakan 8 pun nggak apa-apa, 2 rakaat pun nggak apa-apa. Jadi kan masyarakat kan cekcok. Ya masyarakat, istilahnya masyarakat yang minim ilmu pengetahuannya. Nah, kalau udah alam pula tidaklah. Tapi kan masyarakat ini lebih banyak pengetahuannya minim atau lebih banyak orang umum. Di sinilah Ustaz saya jarang membahas perkhilafan. Jadi nanti kalau ditanya orang saya rata-rata saya jawab. Dan memang di pesantren itu pun kajiannya Indonesia ini umumnya adalah mazhab Imam Syafi'i, nggak ada di campur baur. Jadi nyatu dia. Nanti setelah kuliah mereka barulah mereka membahas apa perbandingan mazhab. Memang bagusnya itu. Mengetahui mazhab ini mazhab itu bagus. Cuman bagus pun itu tadi di masyarakat ada juga kurang kurang nyamannya. Itu bahkan bisa jadi nanti orang layas dengan mazhab ini, mengunggulkan mazhab istilahnya. Kalau mazhab ini seperti ini, mazhab ini seperti ini, lama-lama dia mana yang cocok di akalnya itulah diamalkannya. Akhirnya itulah tadi bercampur aduk dah. Yang
sesuai dengan keinginan dia lah, ya. Sesuai dengan keinginan dia. Campur aduk lah ya, Geng. Oh, itu ya. Itu. Begitu. Iya, udah gitu ya. Udah sampai sini aja? Habis ya udah. Oh, belum lah. Nanti kita lanjut lah. Oke, jangan panjang-panjang kali ya.